Message to deliver. Into our judgment. You claim to be my judges. You be careful! Evil. I'm just a messenger. Jeanne d'Arc atau Joan of Arc atau Jean La Pucelle lahir di sebuah desa bernama Domremy di Perancis bagian timur laut pada 6 Januari tahun 1412. Ayahnya Jacques d'Arc adalah seorang petani pemilik lahan. Walaupun kehidupan Jeanne lebih baik dibandingkan sebagian besar penduduk di desanya, keluarga Jeanne hidup dalam kesederhanaan. Hari-hari Jeanne lebih banyak dihabiskan untuk bertani, beternak, ataupun menjahit. Jeanne kecil tak pernah berkelana jauh dari rumah. Jeanne pun tidak pernah belajar membaca dan menulis. Sang ibu yang seorang penganut Katolik yang taat, Isabelle Rumi, banyak mengajari Jeanne mengenai agama, keimanan, dan ketaatan kepada Tuhan. Sejak berusia 13 tahun, Jeanne mulai mendengar bisikan-bisikan yang diyakininya berasal dari para utusan Tuhan. Jauh sebelum Jeanne lahir, Prancis mengalami masa perang yang panjang dengan Inggris yang kemudian hari dikenal dengan nama Perang 100 Tahun yang berlangsung sejak 1337 hingga 1453. Inggris berniat mendominasi Prancis dan menjadikannya sebagai bagian dari wilayah kekuasaan dan kemonarkian di bawah kekuasaan kerajaan Inggris yang saat itu dipimpin oleh Raja Henry V. Raja Charles ke-6 de France, raja yang memerintah Prancis kala itu, tidak dapat maksimal memimpin Prancis dikarenakan kondisi mental yang terus memburuk. Konon sang raja kerap berhalusinasi bahwa dirinya terbuat dari kaca yang akan mudah remuk bila tersentuh. Dia bahkan melindungi tubuhnya dengan batang-batang besi yang dijahitkan di bajunya untuk mencegah agar dirinya tidak pecah bila tersentuh. Penyakit mental raja ini konon telah diwariskan beberapa generasi dari pihak ibunya. Kekuasaan kemudian lebih banyak dikendalikan oleh permaisuri raja, Ratu Isabeau dari Bavaria, dan paman-paman Raja Charles ke-6, yaitu Duke of Burgundy, Duke of Berry, Duke of Anjou, dan Duke of Bourbon. Perselisihan di antara keluarga kerajaan kemudian terjadi antara adik Raja Charles ke-6, Louis de Zorlen, dan John of Wirles, Duke of Burgundy. Perselisihan keluarga ini kemudian memuncak menjadi pertempuran antara rakyat Armagnac yang merupakan pendukung klan Valois dan rakyat Burgundy yang menjadi sekutu Inggris yang terjadi di tahun 1407 hingga 1435. Louis de Zorlen kemudian tewas dibunuh oleh orang suruhan John de Wirles, Duke of Burgundy pada tahun 1407. Tahun 1419, Jean de Wirles kemudian dibunuh oleh orang kepercayaan Pangeran Charles de Valois. Philip de Good kemudian dipilih menjadi Duke of Burgundy yang baru. Dalam rangka mengakhiri perang panjang yang tak berkesudahan, Philip de Good dan Ratu Isabeau yang bertindak sebagai wali Raja Charles ke-6 kemudian mengadakan perundingan damai dengan pihak Inggris, King Henry V pada tahun 1420. Perjanjian yang dikenal dengan nama Treaty of Troyes ini menyepakati bahwa Prancis akan menyerahkan tahta dan kekuasaan kerajaan Prancis kepada Raja Henry V dan keturunannya, dan menyatukan Prancis dan Inggris melalui pernikahan antara putri Raja Prancis Catherine de Valois dengan Raja Inggris Raja Henry V. And take me, take a soldier. Take a king. Perjanjian yang tidak melibatkan Pangeran Charles de Valois ini sekaligus mencabut hak pewaris tahta Pangeran Charles de Valois sebagai penerus tata Prancis yang sah. Tahun 1422, Raja Henry V wafat. Pewaris tahta Inggris Raja Henry ke-6 yang merupakan anak Raja Henry V dengan Catherine de Valois kala itu masih berusia 2 tahun. Henry ke-6 menjadi pewaris tahta pengganti ayahnya di bawah perwalian pamannya John of Lancaster, Duke of Bedford yang merupakan saudara lelaki Raja Henry V. Bersama dengan sekutu Prancis yang dipimpin oleh Philip the Good, Duke of Burgundy, Inggris kala itu banyak menguasai wilayah Prancis terutama di bagian utara, termasuk desa Domremy tempat di mana Jeanne dan keluarga tinggal. Hingga banyak penduduk di desa Domremy terpaksa harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi.
Tak berselang lama setelah Raja Henry kelima wafat, Raja Charles ke-6 pun meninggal dunia. Pangeran Charles de Valois kemudian mengikrarkan dirinya menjadi Raja Charles ke-7 sebagai pengganti ayahnya, dan melakukan perang-perang perlawanan bersama para prajurit dan pengikut Raja Prancis yang setia. Walaupun begitu, Pangeran Charles kerap tetap disebut sebagai Charles de Duvaucel, yang merupakan panggilan untuk calon putra mahkota, ataupun dipanggil dengan sebutan Raja dari Bourgogne, karena Bourgogne adalah satu dari sedikit wilayah yang dikuasai Pangeran Charles. Pasukan-pasukan yang dipimpinnya kerap mengalami kekalahan setiap menghadapi medan pertempuran. Para pendukung Pangeran Charles bersusah payah berusaha mengusir kekuasaan Inggris di wilayah Prancis. Mereka berjuang agar Pangeran Charles dapat dinobatkan sebagai raja di Haine, sebuah wilayah di Prancis yang biasanya dijadikan lokasi penobatan dan pengangkatan raja baru, sesuai tradisi sebelumnya. Hal yang sangat mustahil kala itu, karena wilayah Haine dikuasai oleh Burgundy yang menjadi sekutu Inggris. Kematian Raja Henry VI ini menjadi peluang dan harapan untuk dapat kembali merebut hak Prancis untuk bertata dan berdaulat di atas wilayahnya sendiri. Dengan dukungan rakyat Prancis, Pangeran Charles de Valois, sang pewaris tata kerajaan Prancis, pun mulai menyusun rencana untuk mengusir Inggris dari Prancis dan merebut mahkota kerajaan Prancis kembali. Saat John berusia 16 tahun, bisikan-bisikan yang diterima sejak dia menginjak usia 13 tahun itu semakin jelas. Bisikan-bisikan yang diyakininya sebagai pesan Tuhan kepadanya. Tuhan menugaskannya berjuang memimpin tentara Prancis, merebut wilayah Prancis, dan mengembalikan mahkota kerajaan di atas kepala Raja Prancis yang sah. Tahun 1428, Jean pergi ke Foucoulay, sebuah desa yang dijadikan benteng pertahanan yang setia mendukung Pangeran Charles de Valois. Jean menemui seorang hakim setempat bernama Robert de Baudricourt dan meyakinkannya bahwa dia adalah gadis yang ditakdirkan untuk menyelamatkan Prancis. Beberapa orang mempercayai dan mendukung Jean. Robert baru mengabulkan keinginan Jean setahun kemudian, setelah melihat desakan rakyat yang tidak sabar menunggu tindakan Pangeran Charles yang terkesan lambat untuk merebut kembali tata Prancis. Jean pun menempuh perjalanan selama 11 hari menembus wilayah musuh menuju Chinon, tempat istana Pangeran Charles de Valois, sang putra mahkota, berada. Saat bertemu Jean, Charles kala itu menyamar dan berbaur dengan kerumunan staf kerajaan. Seorang staf bahkan didandani dan berpakaian agak mirip dengannya. Sementara Pangeran Charles sendiri menyamar sebagai staf biasa. Pangeran Charles berpendapat jika Jean memang benar utusan Tuhan, tentu tidak sulit baginya untuk dapat mengetahui mana Charles yang asli. Ketika Jean masuk ke dalam ruangan, Jean langsung berjalan menuju Pangeran Charles dan mengatakan bahwa dialah de Duvaucel, sang putra pewaris tata Prancis. Pangeran Charles berusaha menyangkal dan berusaha menguji Jean lebih jauh dengan melakukan trik-trik lainnya. Tetapi Jean dengan cepat kemudian membisikkan kata-kata kepada Pangeran Charles. Kata-kata yang hanya diucapkan oleh Pangeran Charles saat dirinya berdoa kepada Tuhan. Pangeran Charles pun mulai mempercayai bahwa Jean memang memiliki penglihatan khusus. Jean pun kemudian menceritakan tentang apa yang dilihat dan diyakininya. I couldn't breathe. Everything was made clear. God had given me a message. A message to deliver. What was the message? God is beating out his message. He's beating it so hard. It's pressing my ear. Jean meminta agar Charles memberikannya pasukan untuk menduduki Orleans yang dikuasai Inggris. Para penasehat dan jenderal menentang gagasan tersebut. Tetapi Pangeran Charles mengabulkan permintaannya. Not easy for us, I mean for our pride, to suddenly be usurped by a girl. So that's it. Jean pun akhirnya melakukan sumpah kesucian sebagai bagian dari misinya. Jean berjanji akan memberikan kemenangan kepada Prancis dan merebut tahta Prancis dari Inggris, serta menghadirkan mahkota di atas kepala Pangeran Charles de Valois, gadis desa yang tidak pernah belajar ilmu pedang dan senjata. Akhirnya diizinkan Charles untuk memimpin pasukan Prancis melawan Inggris dan sekutunya Burgundy. Dengan baju zirah dan seekor kuda tunggangan, Jean memimpin pasukannya untuk merebut kembali kota Orleans pada tanggal 27 April 1429. Or go back to your island. And you, go back to your pigsty! I know you are all tired and hungry, but I swear to you that even if these English were hanging from the clouds by their fingertips, we would pull them down before nightfall. Let all those who love me follow me! Jean berhasil mendesak mundur pasukan Burgundy ke arah sungai Loire. Jean dan pasukan Prancis yang dipimpinnya berhasil membebaskan kota Orleans pada tanggal 8 Mei 1429. Jean pun dielulukan sebagai pahlawan.
Keberhasilan Jean memimpin pasukan Prancis merebut kota Orleans membangkitkan semangat rakyat untuk berjuang memperebutkan kota Haim dan mengembalikan kehormatan raja sebagai sebuah simbol kedaulatan dan kekuatan rakyat. Jean juga menggagas ide untuk mengadakan perekrutan massal para sukarelawan dan rakyat dari seluruh wilayah Prancis untuk bergabung dan berjuang bersama dalam usaha merebut kembali wilayah dan mempersatukan kembali Prancis. Keberhasilan Jeanne d'Arc saat pertempuran di Orleans menginspirasi, menumbuhkan semangat dan membuka harapan bahwa dengan keyakinan dan izin Tuhan, kemerdekaan dan kedaulatan di atas tanah air sendiri bukanlah sesuatu yang mustahil diraih. Penggalangan kekuatan massa untuk merebut kembali wilayah-wilayah Prancis yang diduduki Inggris dalam sebuah aksi rakyat ini dikenal dengan nama Aksi Loire yang berlangsung pada tahun 1429. Aksi massa ini akhirnya berhasil merebut kembali satu persatu wilayah Prancis, dari mulai wilayah Jargeau sampai Mars, dan puncaknya pada kemenangan atas Perth di bulan Juni. I'm alive! May God forgive your blasphemy. For I never will. I never will! Wake up! You are! The battle has begun! Keberhasilan Aksi Loire akhirnya sampai ke wilayah Haim, di mana para Burgundy yang berada di Haim menyerah dan membuka gerbang kotanya tanpa banyak I melakukan have a perlawanan. message for your King Henry. Go now, in peace. I've seen enough blood. Kemenangan atas Haim ini sekaligus membuka jalan kembalinya tahta Pangeran Charles de Valois. Pangeran Charles pun akhirnya dinobatkan menjadi Raja Charles ke-7 de France. Jeanne d'Arc atau Joan of Arc berdiri mendampingi Raja Charles ke-7 de France dalam acara penobatan resmi yang diadakan di Gereja Katedral Haim pada 18 Juli 1429.